Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara fil fatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang barang ribawi. Di dalam Islam, para ulama membagi barang itu menjadi dua dari sisi kaidah pertukarannya, yaitu ada barang ribawi dan ada barang non ribawi. Rasulullah SAW telah menyebutkan ad-dahabu bid-dahab wal fiddatu bil fiddah wat tamru bit tamri wasyairu bisyair wal burru bil burri wal milhu bil milhi sawaun bisawain mitlan bimitlin yadan biyadin. Dari beberapa riwayat yang disebutkan tentang barang-barang ribawi, maka para ulama telah menetapkan kaidah-kaidah di dalam pertukaran antara barang ribawi. Jadi kita tahu bahwa jual beli itu adalah tukar menukar. Tapi apakah semua barang bisa dipertukarkan dengan sebebas-bebasnya? Tidak, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh kita agar pertukaran yang kita lakukan itu tidak melanggar dari syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ada barang-barang ribawi. Rasulullah SAW menyebutkan barang ribawi itu ada 6. Yang pertama ad-dahab, yaitu emas. Yang kedua adalah wal fiddah, yaitu perak. Dan yang ketiga adalah at-tamar, yaitu kurma. Yang keempat adalah al-bur wasyair, 4 dan 5, yaitu gandum dan terigu. Ada yang menyebutkan gandum yang berbulir bulat dengan gandum yang berbulir panjang. Ada yang menyebutkan gandum halus, ada yang menyebutkan gandum kasar. Ada yang menerjemahkan gandum dan jawawut. Tetapi yang jelas dari jenis itu. Maka dan yang kelima adalah al-milh, yaitu garam. 6 jenis barang ribawi ini, apakah hanya 6 ini? Ijma para ulama 4 imam madhab, kecuali Imam Ibnu Hazm, bahwa barang ribawi itu tidak hanya 6. Maka semua barang yang memiliki illah yang sama dengan 6 jenis barang ribawi ini, maka dia masuk kategori barang ribawi. Dari 6 jenis ini disebutkan oleh para ulama illah atau sebab hukumnya. Dari kaidah pertukaran di antaranya, yang pertama yaitu kelompok alat tukar dan pengukur nilai. Dari 6 jenis ini masuk alat tukar dan pengukur nilai adalah emas dan perak. Rasulullah menyebutkan ad-dahabu bid-dahab wal fiddatu bil fiddah. Emas dan perak, yang dua komoditi ini dijadikan sebagai alat tukar atau pengukur nilai. Sampai akhir zaman pun akan menjadi alat tukar dan pengukur nilai yang terbaik. Nah, emas dan perak ini menjadi barang ribawi dengan illah atau sebab hukum karena dia adalah alat tukar atau pengukur nilai. Dan kelompok yang kedua yaitu kurma, gandum, terigu, dan garam. Ini 4 jenis yang disebutkan Rasulullah yang memiliki illat atau masuk dalam kelompok makanan atau bahan makanan yang bisa ditakar dan ditimbang. Maka kata para ulama dari 4 imam madhab, semua barang yang ada yang masuk memiliki illah yang sama, maka barang itu masuk kategori barang ribawi. Contoh misalkan kelompok pertama yaitu alat tukar dan pengukur nilai yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu emas dan perak. Maka semua barang yang dijadikan alat tukar dan pengukur nilai, maka barang itu menjadi barang ribawi. Contohnya uang dolar, uang rupiah, uang kertas, dan lain sebagainya. Maka semua alat yang dijadikan atau semua barang yang dijadikan dan disepakati sebagai alat tukar dan pengukur nilai, maka barang itu menjadi barang ribawi. Begitu pula semua bahan makanan yang bisa ditakar dan ditimbang, maka makanan itu menjadi barang ribawi. Contoh, meskipun Rasulullah tidak menyebutkan aruz, beras atau jagung misalkan, tetapi dia merupakan makanan atau bahan makanan
yang bisa ditakar dan ditimbang, maka dia masuk kategori barang ribawi. Maka dalam pertukarannya kita harus memperhatikan kaedahnya. Karena kalau tidak, maka terjadi praktek riba. Ya, terjadi praktek riba, baik nanti riba al-fadl karena perbedaan nilai, ataupun riba an-nasi'ah karena penundaan. Nah, kaidah pertama yang harus kita perhatikan adalah apabila dua barang ribawi yang sejenis, ya, saya sebutkan sejenis berarti pasti seilah, ya, pasti satu kelompok. Ya. Contohnya misalkan emas dan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras. Maka apabila dua barang ribawi yang sejenis, yang pasti satu kelompok, itu dipertukarkan atau diperjualbelikan, maka syarat yang harus terpenuhi adalah dua. Satu, nilai kalau itu menggunakan nilai, takar kalau itu menggunakan takar, berat kalau itu menggunakan berat, haruslah sama. Ya. Atau jumlah kalau itu menggunakan jumlah, haruslah sama, itu syarat pertama. Yang kedua, harus dilakukan tunai dengan tunai, iyad dan biyadin. Ya, tidak boleh ditunda salah satunya, apalagi ditunda keduanya. Nah, ini adalah kaidah yang pertama. Oleh karena itulah, sering kita dapati di masyarakat, terutama pada saat lebaran, ketika orang menukarkan rupiah dengan rupiah sama-sama jenisnya, kedua-duanya rupiah dipertukarkan, maka syaratnya harus nilainya sama, 100.000 ditukar dengan pecahan juga harus 100.000. Yang kedua, dilakukan tunai dengan tunai, iyad dan biyadin. Tidak boleh ditunda salah satunya. Kalau ternyata rupiahnya berbeda jumlahnya, yang satu 100.000 dan yang satu 90.000, maka tentunya hal ini akan terjadi riba al-fadl. Apalagi 100.000-nya diserahkan sekarang, 90.000-nya nanti sore, maka terjadi riba an-nasi'ah. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, apabila dua barang ribawi yang berbeda jenis, ya, tetapi masih dalam satu kelompok atau satu ilah, maka syaratnya cuma satu, yaitu dilakukan tunai dengan tunai, iyad dan biyadin. Misalkan rupiah ditukar dengan dolar, sama-sama satu kelompok, yaitu alat tukar dan pengukur nilai, tetapi jenisnya berbeda, yang satu rupiah, yang satu dolar. Ini dikiaskan seperti emas dengan perak. Maka jumlahnya boleh berbeda, nilainya boleh berbeda, tetapi harus diserahkan tunai dengan tunai. Seperti emas dengan perak, ya. Seperti emas dengan rupiah misalkan, sama-sama alat tukar. Maka ketika ditransaksikan, ijma' jumhur ulama dari 4 imam madhab, fatwa banyak para ulama, meskipun nanti ada yang menganggap bahwa emas itu terjadi perubahan ilah, itu haruslah memenuhi syarat satu saja. Nilai jumlah boleh berbeda, tetapi harus tunai dengan tunai. Dan yang ketiga, apabila pertukaran antar barang ribawi yang berbeda jenis dan juga berbeda kelompoknya, maka tidak ada persyaratan kecuali persyaratan seperti dalam jual beli, yaitu salah satu harus diserahkan, tidak harus keduanya. Tidak ada persyaratan sama jumlahnya, tidak ada persyaratan harus tunai dengan tunai, tapi minimal salah satunya diserahkan. Itu yang disepakati oleh jumhur para ulama. Boleh kita membeli beras, berasnya sekarang diserahkan, uangnya besok boleh, tidak ada masalah. Apalagi kaidah yang keempat, bahwa pertukaran antara barang ribawi dengan bukan yang ribawi. Bukan ribawi apa Ustadz? Banyak, ya, seperti karpet, baju, handphone, rumah, mobil, televisi, dan lain sebagainya. Itu barang bukan ribawi. Maka membeli barang ribawi dengan cara kredit atau membeli barang ribawi dengan cara tempo atau tidak tunai dibolehkan. Ya, sama dengan kaidah yang ketiga. Ini mudah-mudahan kaidah-kaidah pertukaran barang ribawi bisa kita pahami sehingga dalam prakteknya kita tidak jatuh pada praktek yang salah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.